Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Khalil Alfinaim akan mempresentasikan makalah kami, tepatnya pada poin yang terakhir, yaitu tentang hasil penelitian kepustakaan atau library research. Nah, tadi di awal sudah diterangkan atau sudah disampaikan mulai dari definisi, karakteristik, tujuan, serta proses hingga sampai poin yang terakhir, yaitu hasil penelitian library research itu sendiri. Baik, pengertian dari hasil ini, kalau dalam penelitian itu hasil itu merupakan satu pemikiran dari seorang peneliti. Jadi dalam aspek ini hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil dari penelitian tadi. Jadi ketika data sudah melewati proses yang terakhir, yaitu direduksi dan sebagainya sampai pada validitas, maka yang terakhir adalah hasilnya. Nah, hasil data ini yang nantinya akan diuraikan oleh peneliti. Nah, dalam hasil penelitian ini terdapat 3 aspek. Nah, aspek yang pertama adalah aspek kajian teoritis, yang kedua adalah aspek empiris atau kajian empiris, dan yang terakhir adalah aspek implikasi hasil. Baik, sebelum masuk kepada aspek-aspek daripada hasil penelitian, perlu diketahui penyajian hasil penelitian ini dapat dilakukan dengan cara bisa juga dengan deskriptif, menggunakan tabulasi, tabel atau grafik. Nah, akan lebih baik kalau ketiganya itu dipakai. Jadi ketika di awal itu sudah dideskripsikan penelitiannya ini bagaimana seperti itu, dan nanti diperkuat dengan adanya tabel, grafik, dan juga tabulasi itu. Baik, masuk pada aspek yang pertama, yaitu aspek kajian teoritis. Nah, di aspek ini peneliti itu ingin membuktikan bahwasanya apakah suatu teori yang tepat atau dapat diamati pada objek penelitian. Lalu didasarkan hasil yang diperoleh, peneliti harus memberikan diskusi atau pembahasan terhadap hasil tersebut dalam konteks teori yang mendasari penelitiannya. Jadi intinya di aspek teoritis ini, bagaimana seorang peneliti membuktikan kebenaran dari teori yang ia peroleh kepada hasil data yang ia peroleh. Nah, bagaimana mengkolaborasikan bagaimana teori ini benar-benar sesuai begitu. Lalu yang kedua, aspek kajian empiris. Nah, dalam sebuah penelitian itu tentunya mengacu pada penelitian yang lain atau rujukan. Nah, di aspek kajian empiris ini, peneliti mengamati pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu, jika hasilnya jadi bagaimana, apakah konsisten dengan tema yang sama, tentunya apakah konsisten hasilnya sama atau tidak dengan penelitian yang terdahulu. Jika hasilnya konsisten, nah maka pembahasan hasil penelitiannya juga perlu dilakukan. Maka pembicaraannya atau pembahasannya itu diarahkan untuk memberikan referensi penelitian seperti itu. Itu kalau referensi penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian itu, kalau dia konsisten. Atau misal kalau dia tidak konsisten dengan penelitiannya sekarang atau hasilnya berubah, maka dapat pembahasannya itu diarahkan untuk menemukan kajian empirik yang bisa menjadi argumentasi untuk mendukung hasil penelitian tersebut. Nah, itu intinya. Jadi di kajian empiris ini membandingkan antara penelitian yang terdahulu sudah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek implikasi hasil. Nah, di implikasi hasil ini sangat perlu dilakukan. Mengapa? Karena
peneliti ini harus bisa menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau resiko penelitian dari hasil penelitian bagi objek peneliti. Nah, bagaimana penelitian ini nantinya resikonya bagaimana bagi objeknya atau pengaruhnya atau hasil apa pengaruh bagi apa fungsi apa ya resiko atau ya resiko lah resiko bagi objeknya itu seperti apa. Nah, itu peneliti juga membeberkan hal tersebut dalam hasil penelitian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.